Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari aham minal aham fi dirasah wa fi ta'lim wa fi da'wah kadzalik ba'da tauhid madza as-shalah. Fa'ala hada kama dzakarna fi sahihain an Ibnu Abbas, seperti di hadis tadi, setelah falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah au an yuwahidullah ba'da dzalika madza. Setelah itu apa? Ida qad alimu an dzalik fa'lam annallaha amarahum an yuqimas shalah fi kulli lailatin wa fi kulli naharin wa lailah khamsa shalawat. Maka ketahuilah setelah mereka memahami at-tauhid dalam peribadatan, maka beritahu ini kepentingan dari kepentingan juga setelah tauhid, belajar bagaimana shalah. Limadha li'anna shalah min arkanil Islam kama thabata fi sahihain an Ibni Umar, buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa syahid. Maka Islam itu dibangun dari 5 perkara. Kita sebutkan yang 2 yang kami sebutkan tadi, yang paling penting kepada yang paling penting adalah pertama syahadah. Setelah seseorang masuk kepada Islam bersyahadat, maka melaksanakan sholat setelah mengetahui at-tauhid dan menjauhi dari kesyirikan, maka tunaikan sholat 5 waktu. Faidan as-sholah barakallahu fikum ahammu ba'dal aham bi ilmi tauhid. Maka oleh sebab itu urutan number 1 setelah mengetahui ilmu tauhid adalah ilmu sholah. Faidan ma'rifatu as-sholah aham minal aham min ma'rifati ghairiha, dari pengetahuan selain dari ilmu sholat. Karena sholat adalah tiang agama dan telah disebutkan faman tarakaha kufrun, barang siapa yang meninggalkan sholat kafir. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Jabir, fa inal ahad bainana wa baina asyirik wal kufur tarkas shalah. Maka sungguhnya perjanjian antara perbedaan seorang muslim kafir dan musyrik adalah dengan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak ada lagi bedanya antara muslim dengan kafir dan dengan musyrik. Maka inilah dari permasalahan sholat yang urgen. Dan bahkan disebutkan di Ashabis Sunan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa kadzalika Imam Ahmad min riwayati Hammad ibni Salamah anil Azraq ibni Qais an Yahya ibni Ya'mur an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awwal man qudiya yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pertama kali yang akan dihisab dari amalan-amalan Bani Adam setelah dia masuk Islam, mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mada as-shalah, adalah salatnya. Fadzukira fil hadis fa idza kana salatuhu tamam, jika dia salatnya sempurna, kutiba alaihi bil itmam, ditulis amalan sholatnya
bagus, sempurna, maka dia dihisab setelah itu amalan-amalan yang lainnya. Kemudian berkata di dalam hadis, fa'idalam yatim al-faraid, maka jika masih ada kebolongan dari salat-salat yang ada, falyandur ila nawafil, maka lihatlah salat sunnahnya, yang mana jika dia melaksanakan salat sunnah, agar salat-salat yang wajib yang ada bolong-bolong itu, maka ditutup dengan salat-salat sunnahnya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa pertama kali yang akan dihisab dari amal-amal Bani Adam adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, baru dihitung yang lainnya. Jika salatnya tidak sempurna, maka diambil dari salat-salat sunnah menjadi penambal. Maka bagaimana ya ibadallah bagi kaum muslimin? Dan itu banyak ternyata bagi orang-orang yang awam. Karena alhamdulillah lingkungan kita lingkungan sunnah. Lingkungan kita lingkungan orang-orang yang menuntut ilmu. Lingkungan kita orang-orang yang takut kepada Allah. Maka kita melaksanakan kewajiban salat tanpa harus dipaksa. Namun kita akan terheran dan kita akan terkagetkan di saat datang orang awam datang ke pondok kita untuk membangun masjid ataupun ada perkara-perkara yang kita butuhkan dari pemasangan apa saja listrik dan sebagainya, maka kita dapati di waktu adzan mereka lari wallahu alam kemana. Dan setelah selesai dari adzan, setelah selesai kita sholat, mereka kembali lagi kesat mata tadinya, kemudian ada kembali. Dan jika kita ajak mereka, ayo pak sholat, kebetulan berpapasan di saat mendengar adzan dan kabur, ayo pak sholat dulu, maka dengan alasan klasik berkata, celanaku kotor, bajuku kotor, bla bla bla. Maka kita terperanjat dengan perkara yang demikian. Kenapa? Karena permasalahan ini bagi kita perkara yang besar. Namun bagi mereka orang-orang yang terjauh dari hidayah, maka mereka dalam keadaan meninggalkan sholat, yang mana mereka dalam keadaan kafir ala rajih. Maka bagaimana hisab mereka kelak di hari kiamat? Mau dihisab amalan-amalan baiknya yang lain jika ada. Maka apa yang akan dihisab? Sholatnya saja tidak ada. Maka yang rajih seperti hadis Muslim tadi, bahwa sungguhnya perjanjian seorang muslim dan perbedaannya dengan kafir dan musyrik adalah dengan sholatnya. Maka yang meninggalkan sholat tidak ada bedanya antara orang musyrik dan kafir. Maka setelah kita mengetahui, dan hadis ini hadis yang sanadnya sahih, Hamad ibnu Salamah imam, dan Al-Azraq ibnu Qais thiqah, dan Yahya ibnu Ya'mur imam dari kibar tabi'in, maka semua rijalnya thiqat dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'is Sahih. Maka setelah kita mengetahui bagaimana urgennya melaksanakan salat, maka oleh sebab itu Nabi memerintahkan salat harus juga mengikuti sunnahnya. Maka setelah kita mengetahui urgen dari mempelajari at-tauhid adalah mempelajari sholat, kemudian yang paling urgen mempelajari sholat juga apa? Setelah mempelajari hukumnya wajib, meninggalkannya kafir, maka dari urgennya juga adalah kaifiyatu sifatis sholat, mengetahui bagaimana sifat sholat. Limada? Lianna sholatak la tuqbal illa bimutaba'ati rasul, kecuali mengikuti sunnah Nabi dalam sholat. Fa'ala hada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahih al-Bukhari tafarrada bihi an Malik ibn al-Huwairith. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Idan
La yuqbal as-shalah illa bil mutaba'ah. Tidak diterima salat yang wajib bagi kaum muslimin kecuali dengan ilmu sifatis shalah. Harus dia mengikuti Nabi Muhammad bagaimana melaksanakan salat. Maka sebab itu, jika seseorang melaksanakan salat tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, melaksanakan salat tanpa bimbingan sunnah, jawabnya bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Jawabnya tidak akan diterima. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad." Bahwa barang siapa seseorang dalam keadaan melaksanakan kebid'ahan, melaksanakan salat tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, fahuwa raddun bimakna mardudun, maka dia tertolak salatnya. Maka ini perhatian yang kedua. Setelah kita mengetahui salat dari tauhid, maka mengetahui sifatnya. Mana sifat salat yang diterima dan mana sifat salat yang bid'ah yang tidak diterima. Dan juga yang terakhir, karena banyak perkara ini, kalau kita runtut akan banyak, panjang dan lama. Namun kita ringkas hanya dengan permasalahan salat ini. Maka setelah kita mengetahui kedudukan salat yang wajib, yang tidak boleh ditinggal karena kufur padanya, kemudian bagaimana salat kita agar diterima, maka melaksanakan sifat-sifat salat yang ada di dalam sunnah yang sahihah. Dan yang ketiga, belajar Al-Quran, terutama untuk bacaan salat, terutama untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dari surut diterimanya salat selain tadi, melaksanakan sifat-sifat salat, bagaimana ruku', bagaimana sujud, bagaimana tasyahud awal wa tasyahud al-akhir, maka di sana juga ada syarat yang lain. Maka perkara yang ketiga dari perkara salat adalah harus mempelajari Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran, terutama bacaan salat, terutama spesifik lagi membaca Al-Fatihah. Karena telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah ibn Samit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maknanya la salata, la di sini la nafi lil jins. La nafi lil jins, menafikan segala salat. La yuqbal ayyu salah ayyu rakaah. Tidak diterima dari rakaat demi rakaat kecuali membaca Fatihatul Kitab au Ummul Kitab, Al-Fatihah. Idan arabna min hada, maka kita mengetahui, mempelajari ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ilmi tajwid, likai an naqra'a bis sahih al-Fatihah, agar kita membaca Al-Fatihah dengan baik yang benar dan benar, maka wajib dari ahamiyah kita mempelajarinya dengan mempelajari ilmu Al-Quran. Maka barang siapa yang buta huruf sama sekali, ajami, wala yafham alif wala ba, fadrus alphabetical Arabic, alif, ba, ta, summa yadrus ba'da dalik kalimah-kalimah, al-hisan, al-bait, summa ba'da dalik udrus al-Quran, iqra al-Fatihah, turakibuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'da dalik udrus makharijal huruf. La yasluh an taqul alhamdulillah bilha, tapi alhamdulillah bilha. Wa kadzalika ghairu hada alladhi daiman khata al-alamin ain, alaihim ain, falaisa alaihim.
Walaisa alamin, walakin al-alamin, laisa al-alamin, bukan al-alamin. Maka belajar ilmu tajwid setelah mempelajari sifat-sifat dari shalah itu juga perkara yang urgen dari urgen. Maka bagi para saudara-saudara kita yang baru masuk kepada Islam ataupun baru hijrah, muslim tetapi doya, tetapi tidak tahu apa itu Islam, maka di saat masuk kepada ahli sunnah agar dibimbing at-tauhid, kemudian hukmus shalah, kemudian sifatus shalah, kemudian bacaan terutama Al-Fatihah, kaifa anta tusalli, kaifa taqra Al-Fatihah fi shalah. Maka mempelajarinya termasuk dari urgen. Karena masuk kepada kaidah man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Idza kana shalah lam yatim illa bi qiraatil Fatihah, idan qiraatil Fatihah fi ta'limihi wajib. Wa kadzalika sifatis shalah la tuqbal as-shalah illa bi sifatiha kama qala Nabi alladzi marra ma'ana, yang telah kita lewati, shallu kama ra'aitumuni usalli. Dan di hadis ini juga la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab idza kana as-shalah lam tuqbal illa biha fa hukmuhu wajib. Maka jika seandainya salat tidak diterima kecuali dengan sifatnya, dan salat tidak diterima kecuali membaca Al-Fatihah, wajib kita mempelajari sifat tersebut dan membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Wa dalilul akhar kama qala ta'ala warattilil qur'ana tartila, warattilil qur'ana tartila. Maka telah ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah di tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Maka seperti biasa dari Al-Maq'adi Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zuray dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Qala Qatadah warattilil qur'ana tartila ay bayanahu bayanan. Warattilil qur'ana bayanahu ay kharaja min makhrajihi bayanan. Menjelaskan qiraah kamu. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak dalam keadaan diam ataupun berbisik ataupun semuanya sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La. Fa'ala hada ja'a fi hadis muttafaqun alaih dari Qatadah an Anas. Qala Qatadah kaifa kana Rasulullah yaqra al-Qur'an. Qala Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra Bismillahirrahmanirrahim yamudduhu maddan, yamudduhu maddan. Bahwa Nabi dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan mad, dengan tartil, dengan ilmi tajwid. Maka tidak bisa kita membaca Al-Fatihah dengan suara yang tidak ada bedanya antara ba dengan sin, dengan mim dan yang lainnya. Namun Nabi membaca kama qala Anas yaqra'uhu maddan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dari pembacaan Al-Quran yang diinginkan oleh Nabi kita sesuai dengan ucapan Allah warattilil qur'ana tartila. Wa kadzalika kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari sunnahku, bukan dari kelompok kami, kata Nabi, orang-orang yang membaca Al-Quran semuanya sama, tidak ada panjang pendek, semuanya sama makhrajnya. Ar-Rahmanir Rahim. Bedanya apa? Tidak ada, sama semuanya. Maka di sini barang siapa yang sudah tadi mengetahui tauhid, maka mengetahui hukum shalah. Setelah mengetahui hukum salat, maka mengetahui sifat salat agar diterima salatnya. Setelah itu wajib bagi dia mempelajari Al-Quran. Yang paling penting bisa membaca Al-Quran
warattilil Qur'ana tartila khosatan Al-Fatihah. Dan surat-surat yang setelahnya yang pendek. Dari Al-Falaq, An-Nas, dan juga An-Nasr, dan juga yang lainnya dari surat-surat yang pendek. Dan untuk menjadi contoh, ini perkara-perkara yang urgen, yang fardu ain. Wa hunaka mithal. Setelah itu apa? Fardu kifayah. Mada? Mempelajari bacaan Al-Quran misalnya dengan bacaan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Maka mempelajari Al-Quran dengan tajwid yang penuh. Apa hukum silah al-qasirah wa tawilah, dan bahkan sifat-sifat al-huruf, dan lebih dari itu lagi mempelajari qiraah dari qiraah yang 7 ataupun asyarah. Hada hukmuhu fardu kifayah, bukan fardu ain. Walakin fardu kifayah mempunyai pahala yang besar. Karena maknanya fardu kifayah, orang-orang yang mempelajarinya dari sebagian kaum muslimin telah menjadi pahlawan. Untuk tidak diwajibkan kepada kaum muslimin selama ada orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah. Begitupun ilmu-ilmu alat-alat yang lain. Maka setelah kalian mempelajari ilmu tajwid untuk membaca Al-Fatihah yang wajib, maka tidak apa-apa setelah itu masuk kepada ilmu qiraah, namun hukumnya bukan fardu ain, namun fardu kifayah. Maka inilah dari misal bagaimana runtutan al-aham fal-aham di dalam menuntut ilmu. Maka kita tutup khutbah ini dengan nasihat terakhir. Maka oleh sebab itu, wahai para penuntut ilmu dan para da'i ilallah yang menuntut ilmu, yang baru masuk belajar, agar mementingkan pelajaran tauhid. Jangan kalian masuk kepada pelajaran yang lain kecuali kalian telah memahami pelajaran tauhid. Kemudian bagi para da'i dan pengajar, agar mementingkan orang-orang yang awam yang kalian pelajari atau yang belajar kepada kalian dan kalian dakwahi, berikan pelajaran tauhid terlebih dahulu. Bukan disibukkan orang yang baru masuk disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik, disuruh mentasrif al-fi'il, fa'ala fa'ala fa'alu, doroba doroba dorobu, dan yang seterusnya. Maka yang paling urgen adalah ilmi tauhid, kemudian ilmi shalah, kemudian bagaimana sifat shalah, kemudian bagaimana membaca Al-Quran. Hada huwa aham minal aham. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad al-Yaman wa bilad Indonesia wa Filistin wa sairil biladil muslimin. Semoga Allah menjaga negeri kaum muslimin, negeri Indonesia tercinta NKRI, negeri Yaman dan negeri Palestina. Dan manhaj ahli sunnah mendoakan para pemimpin negerinya. Allahumma ihdi wulata umurina warsudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah Pak Jokowi dan bimbinglah kepada jalan yang lurus dan benar, sehingga di saat mereka membuat rules, undang-undang dan komitmen, mereka membuat komitmen dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kami sebagai rakyat wajib taat kepada mereka karena mereka taat kepadamu ya Allah. Seperti ucapanmu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemerintah-pemerintah kalian di saat mereka taat kepada Allah. Dan kita doakan juga secara umum dan khusus, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal dan baik, yang diberkahi. Dan juga untuk ma'had kita Muqbil Al-Wadi'i, yang mana ma'had kita ma'had yang free of charge, yang gratisan. Maka engkau telah berjanji di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, bahwa barang siapa yang menolong dakwahmu, maka engkau akan memberikan kepada orang-orang yang membantu dakwah dengan pikiran, dengan mengajar, dengan bantuan dana, maka engkau akan menjayakan penolong-penolong kepada dakwahmu itu di dunia. Wa yuthabbit aqdamakum, engkau kaya rayakan, engkau jaya rayakan kedudukan mereka di dunia.
Maka kita memohon yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.